Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Himara Podcast, podcastnya Mandua. Bersama saya Konita Nazila Uyun. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya. Mandua Kebumen turut mengundang perwakilan dari tim Koramil Kebumen. Boleh perkenalan diri dulu Pak sebelumnya, mohon maaf. Oke Mbak, nama saya Agus Siswanto, pangkat Peltu, jabatan saya Bati Tuut Ramil 01 Kebumen. Untuk pendidikan tahun 1992 saya pendidikan. Selesai pendidikan kebetulan saya langsung ditempatkan di Papua. Papua hampir 13-14 tahun. Saya akhirnya kembali lagi ke Kodam 4 di Penegoro. Sekarang yang posisi di Semarang. Tepatnya di Koramil 01 Kebumen, DIM 0709 Kebumen, Mbak. Ya, saya kira itu, Mbak. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Kak, Pak, pertama bertugas di mana, Bapak? Ya, saya kebetulan tugas saya langsung, Mbak, langsung di Papua. Jadi setelah pendidikan selesai, saya langsung ke Papua, tepatnya di Kodam 417 Cendrawasih waktu itu. Di Papua kebetulan setelah di Jayapura sekitar 3 tahun, saya pindah ke pulau yang lain. Tepatnya di Pulau Biak. Pulau Biak itu bagian dari Papua waktu itu. Masih bagian dari Papua. Iya, Mbak. Iya. Jadi Bapak mulai menjadi TNI itu dari tahun berapa, Pak? Kalau boleh tahu. 92. Saya dari Purworejo waktu itu memang. Saya dari Purworejo 92 pendidikan. Setelah pendidikan diterima, alhamdulillah diterima, dan kebetulan saya tepatnya waktu itu ya memang langsung ke Papua gitu loh. Jadi ya memang kebetulan dapatnya di sana, ya kita ikuti, Mbak. Ya, kita itu waktu itu kita generasi muda ya, Mbak ya. Kita siap ditempatkan di mana saja. Nah, kebetulan saya ditempatkan di Papua, ya saya siap. Apapun yang terjadi, walaupun Papua waktu itu ya katanya sering apa kan gitu, bagi saya tidak masalah, saya siap. Kalau negara menempatkan saya di Papua ya saya siap. Iya. Sebenarnya boleh tahu nggak Pak, kayak proses-proses atau langkah-langkah dari Bapak untuk menjadi TNI yang sangat luar biasa menginspirasi banyak orang ini, Pak? Iya, pada intinya siapapun generasi muda kita, anak-anak generasi yang usianya 17 tahun sampai dengan 21 tahun boleh dan diharapkan untuk mendaftar menjadi TNI, Polri, untuk dididik menjadi seorang militer. Itu tetap namanya pendidikan tetap ada. Itu untuk membentuk jati diri kita, untuk membentuk fisik kita. Jadi kalau kita membela negara itu kita udah siap. Jadi segala siap, mental, fisik semuanya udah siap. Jadi kita tidak ragu-ragu. Dimanapun kita bertugas, dari Sabang sampai Merauke, kita siap. Walaupun saya warga Jawa Tengah, tapi ya dimanapun saya ditugaskan, saya harus siap. Dan saya itu bangga. Saya bangga. Jadi tidak semuanya orang itu pernah menginjakkan kakinya di daerah lain. Seperti mungkin di Aceh, kita pernah ke Aceh, pindah ke timur-timur yang sekarang mungkin jadi negara lain, negara tetangga. Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Papua pun kita pernah kan gitu. Jadi kalau saya memang saya bangga dan saya senang gitu loh. Waktu saya masih muda kemanapun saya siap,
untuk bela negara, bangsa Indonesia. Saya siap, Mbak. Tidak memperdulikan dimanapun, tetapi sudah mempersiapkan diri sendiri gitu ya Pak? Iya, arti kita ya ini saya harapkan kepada generasi muda, mari kita sama-sama bela negara, kita junjung negara Indonesia ini menjadi negara yang maju, menjadi negara yang mempunyai pertahanan yang kuat gitu loh. Jadi kalau negara kita mempunyai pertahanan yang kuat, insya Allah kita menjadi negara yang merdeka, yang sangat ditakuti oleh negara lain gitu loh. Jadi saya harapkan adik-adik semuanya yang sudah lulus SMA bisa ikut bergabung dengan kami TNI untuk menjadi militer dan bisa membela negara. Walaupun membela negara itu bukan hanya militer, semuanya berhak membela negara. Tetapi ya alangkah bagusnya kita itu kalau udah militer, kita sudah dibentuk, kita sudah mempunyai jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air. Kemanapun kita berada, dengan fisik dan mental yang kuat, kita siap, Mbak. Siap. Nggih, Mbak. Begitu ya Pak. Nggih. Sebelumnya apakah Bapak sudah bercita-cita menjadi seorang TNI Pak dulu pas masih kecil mungkin? Atau memang pada dulunya saya sering olahraga, latihan fisik. Iya, fisik lah ya. Saya sering olahraga, bermain sepak bola, olahraga lari, itu sering dulu saya senang sekali. Nah, kebetulan ada pengumuman. Dan saya udah lulus sekolah SMA, saya lulus, saya olahraga, kebetulan ada pengumuman masuk menjadi seorang militer, dan saya semangat Mbak. Saya semangat, dan dari orang tua saya juga menunjang gitu loh. Nggak apa-apa, itu memang harus dilalui, suatu kebanggaan, dan itu sangat membanggakan. Karena apa? Menjadi seorang militer itu bisa mengangkat derajat martabat orang tua gitu loh. Itu yang paling saya suka gitu loh. Jadi saya memang betul-betul bisa mengangkat derajat martabat orang tua. Karena cita-cita saya ya hanya satu, memang itu. Saya pingin orang tua saya itu bangga gitu loh. Karena saya bukan orang yang kaya ya, bukan orang saya yang makmur, itu tidak. Tapi saya punya cita-cita saya ingin mengangkat derajat martabat orang tua. Nah, saya harapkan generasi muda ini dari adik-adik semuanya bisa menjadi generasi yang mengangkat derajat martabat orang tua, dan lebih luas mengangkat negara Indonesia itu menjadi negara yang terhebat, termakmur di dunia, yang agar kita rakyatnya itu juga makmur, sentosa, aman, terkendali, tidak ada namanya perpecahan. Ya, tidak ada namanya perpecahan di antara satu warga, karena kita sudah 1.500 suku bangsa, suku-suku yang ada di daerah ini kita persatukan, kita jadikan satu, yaitu negara Indonesia. Bahasanya pun bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa pemersatu untuk daerah-daerah seperti daerah Kalimantan, dari Sulawesi, itu mereka sudah mempunyai bahasa Indonesia. Dimanapun kita berada, kita berbahasa Indonesia, mereka sudah tahu, mereka sudah mengetahui apa makna dan artinya. Kecuali kalau mereka hanya berbahasa daerah, kita kalau ke suatu daerah tidak bisa bahasanya. Tetapi sekarang kita mau ke Aceh, mau ke Kalimantan, Sumatera, bahkan ke Papua sekalipun, kalau kita berbahasa Indonesia, mereka sudah tahu. Itu artinya bahwa bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pemersatu bangsa gitu, Mbak. Iya, Mbak. Baik, dari perjalanan Bapak menuju menjadi TNI yang sangat luar biasa seperti ini, ada pengalaman yang sangat menarik atau pengalaman berharga yang tidak bisa dilupakan Bapak mungkin? Ya, semua itu pengalaman pasti ada ya, Mbak ya. Cuman satu, Mbak. Satu, memang waktu saya pertama kali
ya tiba di Papua itu memang Papua itu wilayahnya sangat luas, masih banyak hutan rimbanya di situ masih banyak. Nah kita itu sama-sama ibaratnya menjaga kedaulatan NKRI karena Papua itu suatu negara perbatasan dengan negara Papua Nugini. Nah kita tuh berusaha, berarti kita bukannya main-main, kita memang masuk ke dalam hutan. Kita patroli ke dalam hutan, terus kita di sana membuat suatu pos perbatasan yang sekarang menjadi perbatasan Papua Nugini yang sudah menjadi besar di sana. Waktu itu hanya rumah kecil yang cukup untuk kami, ada sekitar satu peleton sekitar 30 orang kita menjaga perbatasan di sana. Nah itu ada keluar masuk dari negara Papua ke Indonesia, tepatnya mereka ingin ke negara Indonesia. Nah itu juga sebaliknya negara Papua kepingin ke Papua Nugini. Nah di situ ada perbatasan. Kami baik-baik sama negara tetangga, berusaha ya saling menghargai satu sama lain. Nah, jadi kita walaupun kita negara Indonesia, negara yang sangat besar, kita berusaha berbuat yang terbaik sama tetangga, negara tetangga. Kita juga berbuat yang terbaik. Kita tidak ingin adanya bentrok satu sama lain. Makanya kita saling support. Kita sama-sama menjadi negara yang hebat, berusaha negara yang maju. Papua pun juga sekarang sudah maju, gitu loh. Kita berusaha, pemerintah juga udah berusaha menjadi negara, Papua itu juga menjadi negara yang maju. Dibandingkan negara yang lain, Papua itu sekarang lebih boleh dikata lebih makmur ya Mbak. Itu saya harapkan seperti itu. Jadi ada suatu daerah yang belum kita masuki, yang belum pernah dijamah sama orang lain, kita masuk lebih dulu. Jadi mungkin kayak Papua, kita masuk lebih dulu. Di Kalimantan pun di perbatasan kita mungkin masuk lebih dulu, TNI lebih dulu di depan. Kita mencari kebersamaan, kita mencari keselarasan, kita mencari negara makmur. Jadi wilayah tetangga kita usahakan untuk makmur, untuk sejahtera, berusaha seperti itu, Pak. Berusaha tetap untuk menjaga tali persaudaraan, iya, kita walaupun berbeda negara, tetapi tetap bersama. Iya, selanjutnya itu. Bapak mengisi kegiatan sosialisasi kegiatan Matsama Mandua Kebumen. Iya. Dengan tema bela negara ya Pak. Iya. Boleh dijelaskan tidak Pak bagaimana cara Bapak memaparkan materi tersebut pada acara hari ini? Memang bela negara itu kita sampaikan kepada generasi muda ya Mbak ya, generasi ke depan. Tepatnya kita adalah bagi anak SMA, anak MAN, itu kita berusaha untuk jiwa bela negara, jiwa cinta tanah air, bangga kepada bangsa Indonesia kita tanamkan. Jadi kita mulai dari SMA kita tanamkan mereka untuk berbuat yang terbaik. Jadi kalau bagi saya yang mungkin sebentar lagi untuk pensiun, mereka lah yang akan ke depan. Mereka generasi maju. Saya harapkan generasi maju itu lebih baik dari yang terdahulu. Gitu loh. Jadi membuat negara ini lebih maju, lebih makmur, gitu loh. Jadi bukannya kami sudah selesai, tidak. Jadi kami mendidik generasi maju, mendidik para pemuda-pemuda untuk berbuat yang terbaik, untuk belajar menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang makmur, sejahtera. Kalau makmur, sejahtera, pandai, dan kita generasi maju kita bisa berbuat yang terbaik, menjadi mungkin menjadi programmer yang sekarang masih zamannya judi online. Itu saya harapkan seperti judi online itu tidak merasuki generasi
muda. Saya harapkan gitu. Karena itu kita udah tahu judi online itu adalah suatu program. Jadi mau tidak mau bahwa kita itu adalah dibohongi dengan adanya judi online. Itu jelas. Nah, saya harapkan pemuda-pemuda ini yang pinter komputer, pinter programmer, jangan membuat suatu program yang merusak bagi negara kita. Judi online itu kan merusak. Jadi saya harapkan pemuda-pemuda, generasi muda jangan pernah untuk berbuat judi online, bermain narkoba. Nah, kalau generasi muda kita rusak, kita bisa apa? Sedangkan kita sudah ibaratnya usia kita sudah 50 ke atas, ya kan? Yang menjaga negara kita adalah generasi muda. Jadi saya harapkan generasi muda khususnya MAN 2, saya harapkan pemuda-pemudanya bisa berbuat yang terbaik, ya kan? Ya, berbuat yang terbaik bagi negaranya, bagi sekolahnya, terutama bagi kedua orang tuanya. Junjung derajat martabat orang tua. Ya. Setelah mereka menjadi orang terbaik, junjunglah negara Indonesia ini, karena yang menjaga, mengamankan dan menjadi sejahtera ini adalah generasi muda. Semua ada di pundak generasi muda. Saya harapkan apapun yang terjadi, kita berusaha untuk cinta tanah air, mencintai Indonesia seutuhnya, jangan menjadi perusak negara. Jadi mereka belajar dan belajar. Hidup di Indonesia itu makmur dan sejahtera. Banyak negara lain, warga negara lain itu ingin tinggal di Indonesia. Justru kita malah harus berbuat yang terbaik. Jangan lengah. Diusahakan jangan lengah. Jadi silahkan pemuda-pemuda kita yang mau masuk tentara, yang mau masuk polisi, apapun, siapapun, tidak ada bedanya. Semuanya bisa, tidak dibeda-bedakan. Ya, jadi sekali lagi negara Indonesia ini maju karena generasinya, generasi muda. Negara ini tentram dan damai karena pemuda dan warga negara Indonesianya. Jadi kita harus semangat. Kita jangan pernah lengah untuk generasi muda ini. Ya, belajarlah yang terbaik, berbuatlah yang terbaik, tetapi jangan melupakan sholat apabila itu agama Islam, dan semuanya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dilindungi. Jangan lupa, itulah kuncinya, kita jangan melupakan Tuhan. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Baik Pak, generasi muda sangat penting ya Pak untuk kemajuan negara itu sendiri sebagai generasi penerus. Baik Bapak, apa saja nilai-nilai yang perlu dikembangkan untuk generasi muda Pak ke depannya? Ya, generasi muda memang itu adalah titik awal dari kebangkitan. Semua negara itu yang menentukan adalah generasi muda. Kedepannya pasti adalah generasi muda. Jadi generasi muda kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, seperti disiplin, terus kita berbuat yang terbaik. Yang contoh, kita zaman dulu kalau kita buang kertas kita sembarangan, sekarang kita buat disiplin. Jadi dimanapun ada tempat sampah, kita berbuat yang terbaik. Nah, kita didik generasi muda ini menjadi generasi yang disiplin. Jadi dengan disiplin, dengan belajar, dengan etikat yang baik, dengan tata krama yang baik, semuanya itu kita berbuat untuk generasi muda. Generasi muda pun akan berbuat untuk generasi yang akan datang juga, kita usahakan lebih baik lagi. Jadi kita kedepannya negara Indonesia itu menjadi negara disiplin. Karena negara yang disiplin dengan manusia yang
semakin martabatnya baik dan disiplinnya baik, kita akan menjadi negara yang hebat daripada yang sekarang. Baik. Saya kira itu, Mbak. Tentunya banyak sekali tantangan dalam mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Bagaimana cara TNI berkontribusi dalam menyikapi permasalahan ini Pak? Nah, memang kita generasi muda ya Mbak ya. Generasi muda itu adalah ujung tombak dari negara kita. Jadi para generasi muda, kami dari TNI juga membuka untuk adik-adik sekalian bisa masuk menjadi TNI, dididik menjadi seorang militer, menjadi pembela negara yang disiplin, yang mempunyai jiwa yang ibaratnya cinta tanah air dan berusaha menjadi yang terbaik. Begitu pula juga bagi adik-adik sekalian, semuanya adalah membela negara. Jadi siapapun yang ada di Indonesia, generasi Indonesia itu berhak untuk membela dan menjaga Indonesia ini. Jadi saya, warga yang lain, siapapun itu yang ada di Indonesia harus mempunyai jiwa cinta tanah air. Kalau negara ini terusik, kita semua akan menghadapinya sama-sama. Kita adalah negara besar, kita mempunyai banyak pulau. Berarti siapapun akan membela Indonesia ini. Seperti saya mungkin ada di Pulau Jawa, akan membela Indonesia. Ada di Kalimantan, pasti akan membela Indonesia. Di Papua akan membela Indonesia. Di Sumatera pun akan membela Indonesia. Jadi siapapun yang akan mengusik negara ini, semuanya akan siap membela dan siap tumpah darah untuk Indonesia. Ini sudah 350 tahun yang lalu sudah terbukti. Jadi nenek moyang kita berjuang hanya untuk Indonesia. Mereka merelakan nyawa, harta benda hanya untuk Indonesia. Apalagi negara sekarang siapapun rela untuk Indonesia. Apalagi generasi muda yang akan datang, mereka harus siap, harus mampu dan harus ikhlas untuk negara Indonesia yang tercinta ini. Karena Indonesia ini adalah negara yang makmur, negara yang sejahtera. Orang banyak warga negara lain ingin tinggal di Indonesia. Jadi kita jaga Indonesia, kita pertahankan Indonesia. Seperti ada pepatah katanya NKRI harga mati. Itu sudah bukan kata kaleng-kaleng lagi. Kita semua warga Indonesia sudah merasakan NKRI harga mati. Seperti itu, Mbak. Baik. Dari Bapak mungkin ada pesan untuk siswa Mandua Kebumen atau seluruhnya yang menonton video ini Pak, terkait bela negara dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya dari Koramil 01 Kebumen mengharapkan semua adik-adik yang ada di Mandua Kebumen berusaha menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, anak yang diharapkan untuk menjadi penjaga NKRI ini. Jadi saya harapkan mereka menjadi generasi muda yang maju, generasi muda yang tangguh, yang kuat untuk menghadapi 21 tahun yang akan datang, yaitu ulang tahunnya negara Indonesia, ulang tahun emas bagi negara Indonesia. Jangan sia-siakan umur kalian yang masih remaja ini, berbuatlah yang terbaik. Angkatlah derajat orang tua kalian.
angkat sekolah kalian, dan yang lebih membanggakan, pertahankan dan angkat derajat martabat negara Indonesia ini. Kita tinggal di Indonesia adalah negara yang makmur, negara yang sejahtera. Jangan ada sejengkal tanah pun yang akan dimiliki oleh negara lain. Kita berusaha pertahankan, kita berusaha untuk berbuat yang terbaik, dan kita berusaha jiwa dan raga kita hanya untuk Indonesia. Jadi kepada adik-adik sekalian, untuk MAN 2, saya kira kalau MAN 2 itu sudah agamanya sudah terbentuk, dan kita tahu mana yang terbaik dan mana yang terjelek. Oleh sebab itu berbuatlah yang terbaik. Maka kalian sudah tahu, oh ini jelek, oh ini bagus, tinggalkanlah yang jelek dan berbuatlah yang terbaik. Namun semua itu tidak terlupa kepada Maha Pencipta. Pada kita semua berusaha dan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah paling yang utama. Yang utama, apapun yang terjadi, kita berbuat yang terbaik. Yang terbaik, yang paling terbaik, pasti kalian akan menemukan hal-hal yang terbaik pula. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang berbuat yang terbaik. Kalau memang itu larangannya, tinggalkan. Karena kalian generasi muda, generasi ke depan yang akan menjaga NKRI ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, jadi kita generasi muda harus mempersiapkan diri kita untuk menjadi generasi penerus yang lebih baik. Seperti itu, Pak? Iya, itu harus. Kalau kita tidak punya generasi yang lebih bagus daripada pendahulu, kita tidak akan menjadi negara yang terhebat. Tetapi kalau kita mempunyai generasi yang maju, banyak sekali generasi-generasi kita yang pandai, kita akan menjadi negara yang terhebat, makmur, sejahtera, aman, dan banyak negara-negara lain yang kepingin ke Indonesia. Saya kira itu, Mbak. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak atas arahan dan motivasinya yang sangat bermanfaat sekali tentunya. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Saya Konita Nazula Uyun mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.